Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana? Sehat Bapak Ibu ya? Sehat Pak. Alhamdulillah. Baik, pada kesempatan kali ini ya kita akan melakukan proses observasi pelaksanaan coaching ya antara sesama CGP ya. Dalam Ya. hal ini untuk yang jadi hostnya saya sendiri, kemudian yang jadi coachnya itu nanti Bu Fauziah, kemudian yang jadi kucinya itu Pak Misdin. Ya. Oke. Nah, dalam tahapan ini harapan saya kita melakukannya dengan serius ya. Kemudian di langkah awal ini saya akan melakukan observasi awal ataupun pra kepada coach yaitu Bu Fau ya. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Bu Fau. Semoga nanti dari hasil pertanyaan tersebut kita bisa review balik kembali. Nah, untuk pertanyaan pertama, Bu Fau, itu yang saya ingin ketahui kompetensi coaching apa yang akan dilakukan pada kegiatan coaching yang sekarang ini kita akan lakukan. Iya, kompetensi coaching yang akan saya lakukan pada kegiatan kali ini itu saya ingin menjadi pendengar yang aktif terhadap permasalahan yang disampaikan oleh coach nantinya. Oh, seperti itu, Bu ya. Kemudian Iya. yang kedua yang saya ingin tanyakan, kompetensi mana yang aktif dan spesifik yang akan Ibu observasi pada kegiatan diskusi malam ini, Bu? Ya, selama proses diskusi pada malam ini, kompetensi yang akan saya observasi secara aktif dan spesifik adalah rencana aksi yang akan dicapai oleh coach nantinya. Oh, berarti fokus ke rencana aksinya, Bu ya? Iya, Pak. Oke, terima kasih, Bu. Kemudian yang terakhir, itu pertanyaan terakhir, apa indikator ketercapaian tujuan pengembangan yang diinginkan pada kegiatan diskusi kita ini, Bu? Indikator dari capaian tujuan pengembangan yang saya inginkan dalam diskusi ini adalah adanya suatu solusi dari permasalahan yang dialami oleh coach. Oh, gitu. Gitu, Pak. Berarti adanya pengembangan, Bu ya? Baik, Ya, pengembangan. Bu Fau, berarti itu untuk observasi awal saya. Jadi saya ketahui tersebut hasil observasinya. Nah, untuk selanjutnya saya persilakan kepada Bu Fau dan Pak Amisdin untuk melakukan sesi coachingnya. Silakan Bu, kepada Ibu dan Bapak saya persilakan. Oke. Assalamualaikum Bu Fauziah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Mis. Bagaimana kabarnya Bu Fauziah? Alhamdulillah sehat, Pak. Jadi gini Bu Fauziah. Jadi saya ada beberapa hal yang ingin saya bicarakan dengan Bu Fauziah menyangkut dengan masalah mengelola kelas, Bu. Ya, Pak. Kira-kira apa yang ingin Bapak sampaikan? Masalah pengulang kelasnya? Jadi dalam hal ini terus terang saya agak kewalahan menghadapi dua kelas dalam hal ini. Yang pertama kelas 1 dan kelas 2. Jadi ketika saya masuk kelas, jadi mereka itu selalu ributnya luar biasa. Jadi sangat sulit diatur, Bu. Jadi dalam hal ini saya ingin bagaimana caranya supaya mereka itu tidak ribut. Ya, oke Pak. Kita sampaikan langsung. Ini kita punya waktu sekitar 15 menit atau 20 menit akan kita ngobrol-ngobrol bersama Bapak. Kira-kira seperti apa yang ingin Bapak sampaikan dalam masalah ini, Pak? Jadi yang pertama saya menginginkan bahwa suasana kelas itu kondusif, kemudian suasana kelas itu menyenangkan, kemudian partisipasi daripada siswa itu sendiri yang saya harapkan aktif. Itu yang saya inginkan. Kalau bisa saya garis bawahi, berarti Bapak menginginkan kondisi kelas yang kondusif, Pak ya, yang nyaman untuk belajar siswa dengan pembelajaran yang aktif.
Oke, Iya. Pak. Kira-kira percakapan yang Bapak harapkan pada malam ini apa? Dengannya apa, Pak? Jadi yang saya harapkan pembicaraan hasil dari pembicaraan kita yaitu bagaimana saya dapat melakukan suatu tindakan atau langkah yang dapat melakukan pembelajaran yang menyenangkan. Kemudian dapat membuat siswa-siswa yang belajar di kelas itu aktif, Bu. Nah, karena selama ini kan persoalannya banyak sekali siswa yang memang kurang aktif, kemudian mereka selalu ribut sehingga mengganggu kawan-kawannya yang lain. Oke, berarti yang Bapak harapkan adalah perubahan yang terjadi di kelas, Pak ya? Iya. Berarti kira-kira perubahan yang ingin Bapak lihat atau ingin Bapak dapatkan yang bagaimana, Pak? Eh, jadi saya menginginkan bagaimana siswa-siswa ini dalam proses belajar mengajar. Yang pertama mereka ini memang melakukan proses pembelajaran dengan aktif. Dalam artian mereka belajar dengan sungguh-sungguh, jadi tanpa banyak banyak bermain, Bu. Itu yang saya inginkan. Oke, berarti yang ingin Bapak pembelajaran yang lebih aktif. Jadi dalam melaksanakan pembelajaran lebih aktif itu kira-kira pembelajaran yang bagaimana yang ingin Bapak lakukan? Sebenarnya yang pertama dari yang saya pantau dari siswa-siswa ini, jadi para siswa ini mereka baru tidak melakukan tidak ribut, dalam artian tidak ribut, tidak lari-lari dan lain sebagainya ketika mereka diberikan suatu tugas, Bu. Nah, jadi ketika mereka mengerjakan suatu tugas, maka aktivitas yang lain itu mereka tidak lakukan. Itu, Bu. Ya, rencana Bapak Amsdin, tugas yang bagaimana yang ingin Bapak terapkan kepada siswa tersebut? Jadi saya rasa dengan membuat beberapa katakanlah setiap mengajar, saya mungkin akan melakukan beberapa teknik atau beberapa trik yang dapat membuat siswa-siswa itu melakukan sesuatu. Dalam artian misal jadi setiap kali masuk kita membuat LKPD yang bagus, kita membuat LKPD yang sesuai dengan minat dan bakat mereka. LKPD yang membuat mereka lebih aktif, ya. Ya. Kira-kira kondisi yang ingin Bapak capai yang idealnya bagaimana, Pak? Jadi ketika kita mengajar, yang pertama kita dituntut untuk dapat memberikan materi pelajaran yang sudah kita siapkan kepada semua siswa di kelas. Jadi dalam hal ini kita melakukan pembelajaran dengan mengacu pada LPP. Jadi yang menjadi keinginan saya, jadi apa yang sudah saya rencanakan dan apa yang sudah dituntut oleh pendidikan, dalam hal ini dituntut oleh pendidikan yakni kurikulum, itu dapat tercapai dengan maksimal. Ya, kira-kira kedudukan Bapak kan kita punya level dari 1 sampai 10, Pak ya. Kira-kira sekarang Bapak berada di level berapa di sekolah? Kalau level 1 sampai 10 kira-kira di level 6 lah. Level 6. Ya, level 6, Pak ya. Karena sekolah lebih. Jadi sekarang yang ingin Bapak tingkatkan ke level berapa? Minimal saya ingin meningkatkan ke level 7. Nampaknya level 7. Level 7 ya. Kira-kira untuk meningkatkan ke level 7, usaha apa yang ingin Pak Misdin lakukan? Jadi dalam hal ini saya akan melakukan beberapa hal. Jadi yang pertama sekali membuat trik, yaitu melakukan permainan-permainan dalam mengajar. Dan yang dalam artian permainan ini berkaitan dengan materi yang sedang diajarkan. Kemudian saya akan membuat kelompok, yaitu kelompok belajar yang dapat mengaktifkan semua siswa. Melalui permainan, Pak ya, ada kelompok belajar yang kira-kira siswa lebih aktif ya.
berarti Bapak merencanakan permainan yang lebih aktif, ya? Iya. Jadi untuk saat ini Bapak masih memerlukan dari rekan sejawatnya memerlukan bantuannya, Pak? Iya, iya, ada Bu. Jadi dalam hal ini saya termotivasi atau saya pernah melihat atau memantau pembelajaran yang dilakukan oleh rekan sejawat saya. Beliau ini dia merupakan CGP Angkatan 8. Jadi ibu ini rekan sejawat saya telah melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi. Jadi saya rasa saya akan berbincang-bincang dengan beliau sehingga masalah yang saya hadapi dapat teratasi. Saya Berarti rasa nanti solusi ya. Berarti Bapak Saya nanti rasa akan melakukan kolaborasinya, Pak, ya? iya, Kolaborasi dengan teman sejawatnya, Pak. iya, saya akan melakukan kolaborasi. Baik, Pak. Kira-kira dari percakapan kita pada hari ini, rencana Bapak kapan melakukan pembelajaran tersebut supaya anak-anak lebih aktifnya? Insya Allah akan saya lakukan minggu depan, Bu. Karena setiap satu pekan itu kan kita mengajar 2 kali pertemuan. Jadi insya Allah pada pertemuan minggu depan saya akan melaksanakannya, Bu. Baik, Pak. Akan saya tunggu reaksi Bapak, aksi Bapak nantinya. Pak, sebelum kita tutup acara ini, percakapan kita pada ini, kira-kira apa yang dapat Bapak dapatkan dari percakapan ini? Jadi yang pertama percakapan ini adalah salah satu cara yang saya temukan, yaitu saya Ibu Fauziah selaku coach dapat membantu saya untuk menemukan kunci dari permasalahan saya. Jadi saya dapat menyelesaikan masalah-masalah yang saya hadapi dalam pembelajaran dengan dipandu oleh Bu Fauziah, dengan cara Bu Fauziah melakukan pertanyaan-pertanyaan sehingga ada hal-hal yang memang sebelum percakapan ini saya tidak sadari, padahal hal ini ada. Hal ini memang ada sama saya, teman. Saya tidak menyadarinya. Namun setelah pembicaraan dengan Bu Fauziah, jadi saya rasa potensi yang saya miliki itu dapat saya laksanakan. Alhamdulillah, Pak. Berarti dengan ada percakapan pada malam ini, Bapak bisa mendapatkan solusi dari permasalahan yang Bapak hadapi, ya, Pak? Iya, iya. Baik, Pak. Jadi akan saya tunggu cerita-cerita berikutnya, Pak, ya. Apabila nanti ada permasalahan nantinya, Bapak boleh langsung menghubungi saya, Pak, ya. Iya, iya. Untuk kesempatan kali ini kita cukupkan di sini dulu, Pak, ya. Iya, Saya iya. akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Fau ya selaku coach yang telah melakukan proses coaching ya bersama Pak Amisdin. Baik, di sini ada beberapa dari hasil pengamatan saya, ada beberapa kesimpulan yang dapat saya ambil gitu. Kemudian ada beberapa pertanyaan nanti pasca observasi yang saya ingin tanyakan kepada Bu Fau. Jadi hasil pengamatan saya di sini yang pertama itu Bu Fau sudah bagus dalam melakukan proses coaching, di mana di proses coaching itu Bu Fau berperan sebagai pendengar yang aktif ya dalam mendengar percakapan dari Pak Amisdin ya tentang permasalahan beliau gitu. Kemudian di sini saya melihat ada suatu kompetensi yang memang secara spesifik Bu Fau sudah mengidentifikasi, kemudian hasil identifikasinya sudah tepat, kemudian dalam memberikan solusi pun Pak Amisdin dapat mencari solusi ya, sehingga pertanyaan-pertanyaannya pun sudah berbobot, terarah, sehingga solusi yang dimunculkan pun akan muncul dengan sendirinya dari hasil pertanyaan yang telah Bu Fau buat. Nah, itu. Kemudian Bu Fau, ada beberapa pertanyaan terakhir yang saya ingin tanyakan kepada Bu Fau. Mungkin yang pertama,
ya. Apa indikator keberhasilan dari praktek kucing yang barusan kita lakukan, Bu Fau? Indikator dari keberhasilan kucing yang baru dilakukan, Pak Misdin akan melaksanakan aksi yang sudah direncanakan, Pak. Seperti apa ya? Aksi dia yang tadi dilaksanakan sudah disusun begitu rapi, Pak, sehingga dia tepat dalam mencari solusi permasalahannya. Dan insya Allah akan dilaksanakan minggu depan, Pak. Oh, seperti itu. Jadi kita menunggu aksinya. Semoga mudah-mudahan dengan aksi yang beliau lakukan, jadi semua permasalahan dapat teratasi ya, Bu ya. Iya, insya Allah, Pak. Oke, Bu. Kemudian yang kedua, yang terakhir mungkin saya ingin tanyakan, kompetensi apa yang ingin dicapai oleh Bu Fau selain dari mendengarkan yang aktif tadi, Bu? Kompetensi apa lagi yang ingin Bu Fau capai selain dari mendengar yang aktif tadi, Bu? Selain pendengar aktif, kedepannya saya akan membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, Pak, sehingga koci lebih leluasa mengungkapkan permasalahannya dan mendapat solusinya, Pak. Oh ya. Baik, Bu Fau, terima kasih Pak Misdin, terima kasih. Luar biasa sekali proses kucing hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semua. Untuk hari ini saya cukupi, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.